warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Para jamaah, Bapak Ibu, jamaah Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur pada Allah yang telah memberi kita segalanya, sehingga sampai saat ini kula sampeyan sedaya semuanya masih diberi Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, diberi Allah umur panjang, diberi Allah iman dan Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan nikmat-nikmat ini mampu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena semakin bertambahnya umur kula sampean, semakin sempit kesempatan kula sampean untuk mencari bekal menghadap Allah. Maka dari itu, ayo kita bersungguh-sungguh betul-betul memanfaatkan sisa umur kelompok sampean dengan berharap dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi Allah kemudahan. Salawat puji salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada uswah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti agama beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini pertemuan pertama tahun 2025 ya. Kira betul. Ini nanti terpanggil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di tahun ini kita sampean sukses akhirat, sukses dunia. Kita lanjutkan kajian kita Bulughul Maram. Bulughul Maram saiki kita masuk bab Isratun Nisa. Napa Isratun Nisa? Isratun Nisa itu mempergauli pasangan. Seorang suami menggauli istri ini. Ada tata cara untuk menggauli istri, berhubungan suami istri. Sampun kepanggih. Lah sebelumnya kapan hari nikah? Itu bab-bab terakhir, masih bab nikah. Yang intinya yang kemarin ya, ada mungkin 1-2 hadis yang belum kita baca, cuma intinya sama dengan pembahasan dahulu. Belum sampean nek nikah itu kudu ndelok wonge, sama-sama melihat. Kalau ada penipuan, belum sampean dijodohno mamane. Kalau ndelok moro-moro pas malam pertama roh bojone salah situ sikile gak ono mamane. Lah itu boleh dikembalikan. Atau ya, dijodohaken belum sampean di nanti ketemu bisa tapi dari semprot total ya. Pas malam pertama kok bojone guyang guyun.
guyu gak mari-mari kan. Nah itu boleh, itu berarti penipuan, tidak boleh. Oke. Tidak boleh, tidak boleh. Intinya otak. Nah, saat ini kita masuk bab Aisratun Nisa, bab mempergauli istri. Bapak Ibu, bahwa masalah mempergauli istri, hubungan suami istri mawon kok dibahas. Ini hebatnya agama Islam. Cek gak ngawur. Ini Islam juga betul ini. Enten yang cilik ini. Persiapan belajar. Oke, kalau harap nikah itu butuh ilmu. Butuh punya ilmu. Nah, ini bapak-bapak, ini sing pucuk-pucuk ini senior ya. Kalau kan jadi sungkan ngomong senior ini. Karena senior itu pengalaman itu lebih akeh. Iya. Saking akeh anak yang yo akeh. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis di sini Rasulullah SAW memberitahu kepada sampean, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhai. Qala Rasulullah SAW bersabda, mal'unun, dilaknat, mal'unun, dilaknat. Dilaknat itu terkutuk. Laknat itu orang itu dijauhkan dari rahmat. Dari orang itu karena berkah belas, dijauhkan dari rahmat. Mal'unun man ata imro'atan fi duburiha, dilaknat seorang laki-laki yang mendatangi istrinya melalui belakang. Buri pawon atau begini. Sing dimaksud ana bojone mulih teko liwat mulih teko pawon mboten. Mendatangi. Belakang itu maksudnya di duburnya. Jadi satu dalam ajaran Islam, kalau mbak sampean suami istri boleh terserah jenengan berhubungan suami istri modelnya kaya apa. Sampean damel gaya kodok ya gak apa-apa. Iya, gaya-gaya lomba-lomba ya gak apa-apa kayak orang ngoten ya. Tapi ada larangan, yang dilarang itu tidak boleh. Apa ten ngomong ngeten iki jorok napa mboten? Wah, iki agama niki. Karena di samping sisi banyak orang-orang generasi kelompok sampean ini bergurune nang video porno. Banyak orang Islam ini belajar kok Nabi Allah ini dalam video porno. Yang mana pemeran-pemerannya rata-rata orang barat dan rata-rata orang kafir. Mereka itu hewan dan mereka sama, nggak ada bedanya. Karena tujuan mereka itu yang penting makan, ya, turu, kawin, ngehe, tangi mangan turu kawin ngehe, mangan turu kawin ngehe. Kalau Islam beda, dosa ini. Islam ada aturannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, secara singkat, kemarin kita membahas bab nikah. Bab nikah itu kan intinya uang nikah, ambek uang gak nikah. Ono wong lanang berhubungan dengan PSK, ambek wong lanang berhubungan dengan bojone, padha wae. Bedanya cuma sitok akad. Bedanya cuma satu lisan. Qabil tu nikah. Itu
penggaweane Pak KUA. Kan cuma itu bedanya. Bedanya cuma akad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lah yang pembahasan sudah akad. Makanya ini orang Islam itu ada akad kalau orang selain Islam. Makanya orang-orang terkenal itu dua anak telu itu durung nikah ya. Aku pasangan. Masih pasangan. Orang-orang terkenal, para artis dan sebagainya itu. Kalau itu memang itu ibu, tapi belum nikah. Tapi anak ini telu. Itu budaya mereka, ajaran mereka seperti itu. Belum Islam tidak. Belum Islam Islam sangat dijaga dan sangat dihormati. Perempuan sangat dihormati oleh ajaran Islam. Mal'unun, kata kalimat mal'unun para jamaah. Kalau jenengan kita mengetahui dalam Quran, dalam hadis ada ungkapan laknat, ada ungkapan ancaman neraka, ancaman siksa, itu berarti menunjukkan dosa besar. Ini saya ngaji, kok ada kalimat ancaman atau dilaknat atau diadab atau nanti akan dimasukkan neraka, itu berarti perbuatan itu dosa besar. Termasuk seorang suami menyetubuhi istrinya melalui tubuhnya. Dan perlu diingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penyakit haid yang pertama kali ditemukan itu pada laki-laki yang menyetubuhi jubur seorang perempuan. Haid. Ya, saat ini kan bukan pada umum penyakit haid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah, jenengan tinggal di Quran, surat Al-Baqarah ayat 223 atau 222 ya. Ada yang membawa? Monggo terjemahkan. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Maka karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang hebat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. 32 dan 32. Apa di kemudian? Jadi para jamaah, ya, hubungannya dengan ayat yang kita bahas ini nanti karena juga ada hubungan dengan yang lainnya. Kalimat faktu harfakum annasitum atau faktuhunna min haitsu amarakumullah. Datangilah, campurilah, setubuhilah istri-istrimu itu melalui apa yang kamu kehendaki. Terserah kamu, kalimatnya begitu. Dalam Quran ini umum. Jadi nek suami istri mau bersetubuh, modelnya kayak apa, model apa sih, penting sama-sama senangnya. Boleh. Silakan. Ya. Tapi di sini ada kalimat min haitsu amarakumullah. Dari segi apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Secara umum perintah Allah boleh, tapi secara khusus kalau nggak ada larangan. Dan kaidah ilmu fikih dan kaidah agama itu kan ya teman-teman. Al aslu ibadah haramun, asal hukum ibadah. Kalau kita bahas ibadah, nggak sampai sembahyang, sampai tahlilan, yasinan dan sebagainya, silakan. Nek ono dalil. Amin. Al aslu ibadah haramun. Asal hukum ibadah tidak boleh.
illa bidalil, kecuali ono dalil. Itu ibadah. Nek sampeyan meyakini perbuatan sampeyan itu Allah pahalane, Allah dosane umpamane, itu berarti ibadah. Berarti harus ada dalil. Beda dengan urusan dunia. Al-aslus sayyid al-ibahah. Asal hukum dunia ini boleh, kecuali ada larangan, termasuk berhubungan suami istri. Asal hukumnya boleh. Faktu hartakum an-nasibtum. Datangilah istrimu dari sudut manapun silakan, dari arah manapun silakan, dengan model gaya apapun silakan. Karena ini urusan dunia. Kecuali ada larangan. Paham ya? Secara umum dibolehkan. Larangannya di mana? Di hadis yang kita bahas. Larangannya di mana? Di hadis yang kita bahas. Mal'unun man ata imra'atan fi duburihi. Dilaknat orang yang mendatangi pasangannya melalui duburnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya nek kalau misalnya melihat larangan Allah, itu pasti ada unsur mafsadatnya, ada unsur mudaratnya. Itu pasti. Tapi sebagai orang beriman, tugas kita pertama adalah melakukan sami'na wa atokna. Gak usah mikir manfaatnya apa, kanggone apa, mudaratnya apa, itu nomor selikur. Dalam beragama itu kalau ada perintah dari Allah, kalau misalnya segera sami'na wa atokna. Jangan kalau misalnya berpikir untung ruginya. Untung rugi pasti ngomongnya sami'na wa pikirna. Iku nek untung rugi. Si syariat yang Allah ini ono perintah ini. Oh, saya dengarkan. Si tak pikir si untung taruhnya. Itu orang-orang yang memanfaatkan akhirat untuk kepentingan dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat kalau nggak sampai bahas niki. Okay. Ayatnya Allah ini nek melalui dubur kan tidak boleh. Boleh kabutan? Boleh kabutan? Lah kalau orang seks, kenapa orang seks? Itu bahasa 17 tahun ke atas. Okay. Orang seks kenapa? Apa-apa karo. Apa-apa karo. Orang seks itu ada yang menggunakan tangan, ada yang menggunakan mulut. Ambil tangan oleh kamu. Halo. Ini buat kita bahasa agama ini. Tidak apa-apa. Boleh enggak? Ambil mulut. Sing jelas ya ngoten lho. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ayat ini, boleh. Ya. Karena yang dilarang, yang mal'unun adalah melalui dubur. Ya. Lah larangan selain dubur. Dikawan apa? Ketika haid, yang ayat Allah dijelaskan ketika datang bulan atau nifas. Jadi larangan yang ada dalam masalah hubungan suami istri itu tidak boleh melalui dubur, tidak boleh ketika datang bulan, tidak boleh ketika nifas. Selain itu boleh. Selain itu boleh. Boleh bagaimana? Boleh
yang melakukan pasangannya, bukan sampean dhewe. Bu, sampean datang bulan, bapake nganggur. Kabimane gak oleh. Ya, tapi sampean dhewe gak kreatif. Maksudnya gak kreatif gimana? Onani boleh boten? Onani boleh boten? Onani itu boleh kalau yang melakukan pasangannya. Paham ya? Paham bu ya? Jadi sampai ketika datang bulan, boleh bapak dionani. Ini bapak dhewe sing nglakoni dosa. Iya. Ini bapak dhewe sing nglakoni itu, sebaliknya begitu. Sebaliknya begitu. Kalau perempuan, bahasa perempuan itu masturbasi. Boleh nggak masturbasi, Bu? Bu? Boleh kalau yang melakukan pasangannya. Pasangan siapa? Ya suaminya, bukan pasangan orang lain. Bu, pasangan itu berarti wong liya bukan suaminya. Boleh. Tapi kalau dilakukan sendiri itu dosa. Nah, Bapak Ibu ya, itu berdosa. Makanya ibu dengan wae datang bulan ya, wis gak dikene kopi, ya gak dilayani. Ngono anu dhewe ngono. Gak oleh niku. Istri boleh melakukan. Ya. Kalau Rasulullah dulu ketika istrinya datang bulan sing pas kemaluan istrinya ditutupi kain rapat-rapat, main di sore lu kentole oleh boten oleh ya apa caranya sampai lu pengalaman di mana dulu ya masalah cara seperti itu kalau dengan tangan. Lah kalau dengan mulut ya nopo. Boleh enggak? Oleh boten seorang suami mimi si wedok sampai metu susune. Oleh kamu boten? Loh, kok dadi saudara susuan. Entek tapi glegen ae. Kadut tak boten. Dalam yang tidak boleh itu ketika kecil sampai umur 2 tahun ya. Kalau sampai duwe anak bayi kemudian air susu sampai tidak keluar dititip no tonggone boleh titip no tonggone sampai 2 tahun itu nanti tonggone duwe anak berarti dia saudara sesusuan ya. Tapi nek sampai wis rabi mek bojone duwe anak teng sampe melok nempel dibuli ya sampai gelegen ae kira-kira dari saudara sesusuan boten karena sudah besar. Yang bikin sesusuan itu adalah ketika umur 0 sampai 2 tahun. Kemudian menghisap pentil ibunya aja boleh ya. Terus kalau menghisap kemaluan suami istrinya boleh enggak? Oleh rambutan Bu? Kalau ini semangat praktek ini. Ya. Menurut ulama-ulama terdahulu termasuk Imam Ahmad bin Hanbal itu membolehkan ya. Karena tidak ada larangan. Adapun yang tidak membolehkan ya, ulama-ulama belakangan tidak membolehkan. Kenapa? Ya. Yang dikhawatirkan itu menelan najisnya, kena najis. Itu yang bikin tidak boleh. Karena selain pipis, air seni, itu ada air maldi. Jadi
satu tempat keluarnya ada 3, 4 ya. Ada haid, ada air seni, ada air madi, dan ada air mani. Nah, ini air madi ini najis. Oke. Dikhawatirkan itu kejilat. Oke. Dikhawatirkan kena mulutnya. Boleh sekedar boleh, bukan sunnah, oke. Ya boleh. Bahkan kalau setelah itu hukumnya makruh. Makruh itu tidak baik. Akan tapi disarankan. Oke. Disarankan kalau misalnya tidak usah mengikuti itu, karena itu kebanyakan yang dilakukan oleh orang non Islam, sehingga kalau misalnya tidak termasuk golongan mereka. Ya. Kemudian disarankan juga menurut medis itu orang yang suka melakukan itu 50% akan terjangkit penyakit kanker mulut. Ya. Terjangkit kanker mulut. Kenapa? Karena di situ rawan banyak virus. Ya, di tempat kita ini kan rawan virus, rawan penyakit dan rawan menularkan. Dan air liur itu juga gampang mengeluarkan penyakit. Dikhawatirkan seperti itu, tapi secara hukum boleh. Oke. Tapi syaratnya kudu diresi dhisik. Ya. Diresi dhisik. Lah sing oleh ya apa? Gak oleh pas sampean nggih. Pas suamine mau ngono mau diuyuhi gitu. Iki gak tepat iki. Nggih. Gak tepat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah nggih. Iki memang sawangane boten genah, tapi ini pelajaran genah. Sehingga kalau sampai atau yang sebelum nikah nanti bisa mengambil pelajaran, ataupun mungkin yang sudah nikah yang dulu pernah melakukan sudah gak ragu, oh ternyata boleh ya, aku tiba-tiba dosa. Atau mungkin yang belum melakukan, oh lah ya tak coba atau sampai tuh ternyata ada yang melarang. Sebagian ulama melarang dikarenakan faktor kesehatan, mudarat. Ya, mudarat itu ternyata banyak menimbulkan penyakit. Ini para jamaah, dan juga menyerupai cara-cara orang-orang bukan Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah oral seks. Ya. Nanti dibahas ya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzurullahu ila rajulin. Ini para jamaah. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Qala berkata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu, Allah tidak akan melihat. Oke. Jadi hukuman orang yang melakukan perbuatan ini Allah tidak akan melihat dia. Ila rajulin, kepada seorang laki-laki, wong lanang. Oke. Bukan wong wedok ya. Laki-laki. Ya. Ini tujukan untuk laki-laki. Tapi nek wedok setuju padha wae. Nggih. Ila rajulin ata rajulan ya. Ata rajulan awim ro'atan fi duburiha. Allah melaknat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki homoseksual. Ya, lanang nekani wong lanang. Ya. Karena padha lanange sing didoleki bolongan ya oleh golek silit, ngapunten. Golek dubur. Bergawe padha lanange. Awim ro'atan, atau mendatangi perempuan istrinya, yang dimaksud istrinya loh mriki nggih. Ya. Lah nek lanang mau dimaksud apa bojone sanes. Kaya lanang iki wong barat iki. Itu wong orang genah iki. Awim ro'atan, atau mendatangi istrinya fi duburiha, melalui
duburnya. Nah, kalau di hadis pertama Allah melaknat, kalau ini Allah tidak akan melihat. Gak direken pun nanti di akhirat. Sampai bisa bayang nombongnya gak direken itu ya. Mertamu nongol sampai dok assalamualaikum. Gak sampai direken. Jawab enggak. Diintip bukan lalang, tutup mana belok. Waduh toko Jakarta mrene gak direken. Sampe ado toko dunya nang akhirat gak direken. Intine wis kok gak enak gak direken itu. Tidak dilihat oleh Allah. Jangankan mendapatkan kenikmatan, direkennya boten kok. Didelok ae lho gak. Apa maneh mlebu surga. Siapa? yakni orang-orang yang laki-laki seneng be lanang. Okay. Kebalikannya sama bu, wong wedok seneng be wedok. Ya. Mugai enten wong wedok seneng be wedok, enten nang mboten. Akeh, mboten enten malih akeh. Ya. Dan seorang suami mendatangi istrinya, maksudnya menggauli istrinya melalui dubur. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga termasuk dosa besar. Ingat, kalau ada perbuatan yang dapat ancaman, ya, sekali lagi dapat ancaman. Ini ada kitab gede, namanya kitab Al-Kabair. Ya, itu membahas tentang dosa-dosa besar. Ini pun telah saya bahas di kotak Al-Kabair, termasuk dosa-dosa besar. Di antara ini lanang belanang, laki-laki mendatangi perempuannya melalui duburnya. Karena apa? Karena ada. Jenengan banyak suami-suami itu wes gak tertarik ambil kemaluan istrinya, tertarik ambil gini ngenge malah tertarik. Kenapa? Karena dia senantiasa senang melihat film-film barat. Iya. Senang delok film barat. Akhirnya apa? Berguru nang kuno. Senang delok film-film porno, berguru nang kuno. Akhirnya apa? Kepingin nih kaya enak rek akhirnya ngono. Kok tak cobain tak bojoku rek akhirnya. Nyoba nang ngono dikemplang, bojoku ae tak cobain. Akhirnya begitu. Makanya fungsi ini kelompok sampai ngaji ini supaya tahu Islam itu ya apa sih, ngajarkan tentang hubungan suami istri. Nah, termasuk diantaranya apa? Diantaranya ini apa? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya secara umum, nek kelompok sampean ini berhubungan suami istri dengan mengikuti ajaran Rasulullah, itu oleh pahala. Dapat pahala. Nah, sebelum memulai hubungan suami istri niku, biasanya donga dhisik. Lah siapa to Bu dongane? Sing apal niku lanang apa wedok? Wong wedok napa wong lanang? Asline lanang, Bu. Wong wedok sing ngelingno. Iya. Wong wedok sing ngeling, Pak, donga dhisik, Pak. Ya, mereka sing datang itu laki-laki. Ya, apa dungane Pak? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Terus apa? Allahumma barik lana. Boleh mangana. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Mantap. Ya saking buku ya ditakdir Allah dadi anak. Pas dungane Allah barik lana ditakdir Allah dadi anak. Anak gede nek seko. Poyen niru tuh dungane Allah barik lana. Ya. Bismillah, nama Allahumma jannibnas syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana.
Ulangi malih. Bismillah. Allahumma jannibnas syaitana wa jannibis syaitana mimma razaqtana. On malu berangkat pun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga. Kalau hadis yang pertama tadi Allah melaknat, hadis yang kedua Allah tidak melihat. Hadis berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yu'addi jaro. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Apa? Jangan menyakiti tetangganya. Enten mboten wong nglarangi tanggane. Wonten ta mboten? Kata napa kecil? Dalam kata napa kecil? Nek kata berarti orang itu imannya kepada Allah tidak benar. Imannya kepada akhirat tidak benar. Lah kula kok dilarani balik-balik ya? Lah prinsipnya Islam itu kan yang dilarani disebut roh. Wong Islam kan kudu ngoten. Apa maneh kula mbek sampean wong sing seneng ngaji. Ya, wis seneng ngaji dilarani mek nggone tambah luwih keras. Lah kok tanggane ngomong genap sampean malah lebih galak. Ustaz nek ngene diremen terus Ustaz kok. Alasannya kudu diremen. Kita itu makhluk hina, kita itu belum makhluk hina. Di hadapan Allah kita itu hina, kecuali orang-orang yang bertakwa. Lah orang bertakwa itu kan akhlaknya harus baik. Ya, kalau misalnya masih ngaji, ayo belajar berusaha nyenengno to tangga. Apa maneh nek tangga kula mbek sampean wong tuwa. Kan enten to anak tanggane wong tuwane dhewe. Enten apa mboten? Apa maneh nek tangga kula mbek sampean lur. Biasa nang kampung kan ngoten to. Kula mbek sampean senengane warisan to. Nah, dikai warisan bapak ibuke. Iki kanggo anake. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Iya, sing barep dhewe iki murid dhewe. Kalau nggak belajar, gak mau akhirnya. Berkait setan paling seneng nek ana dulur bengkerengan ambek dulur, sehingga sampean sing menjumpai ana wong iku luwih akrab ambek wong liya timbangane mbek dulure dhewe. Kita ngoten. Mergai setan berhasil menggoda dia. Karena setan tahu kalau pemasaman saya dan dulur itu pahalanya berlipat ganda. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iki mau larangan menyakiti tetangga. Wastausu bin nisa'i khairan. Wastausu iki kanggo bapak-bapak. Wastausu, berilah nasihat, nasihatilah perempuan itu. Masih ada perempuan di situ. Bojo kula mbek sampean. Berilah nasihat pada perempuan-perempuan, para istrimu. Khairan dengan baik. Sampunatan. Iki enten tulisan ngeten. Mohon dengan hormat ketika sudah masuk sholat Isya, mohon kajian diakhiri. Sami'na wa ata'na. Apabila memberi kesempatan bertanya kurang 15 menit sebelum kajian berakhir. Lah niki pun ada. Berarti guru mana bertanya?
pertanyaan. Sampai simpen pertemuan akan datang, insya Allah kita lanjutkan pertanyaan mengenai hubungan suami istri, mengenai bab yang lain. Insya Allah matang ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan juga menjadi bekal kehidupan keluarga sampean untuk menempuh rumah tangga, sehingga kegiatan keluarga sampean suami istri bisa bernilai ibadah. Untuk adik-adik yang belum nikah bisa dipakai bekal untuk nikah. Menggawe kate rabi kudu ngerti ilmu nih. Nek sampean belajar nang agama Islam akan ketemu jalan yang benar. Nek belajar nang video belum sampean bakal kebablasan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.